Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke dalam pengantar yang kedua. Pada pengantar yang pertama kita sudah mempelajari dua disiplin ilmu dalam bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Apa itu ilmu nahwu dan apa itu ilmu sharaf sudah kita pelajari, baik ditinjau dari etimologi atau secara bahasa itu apa, begitu juga secara istilahi atau terminologi sudah kita bahas. Itu pengantar pertama pada pertemuan yang pertama. Selanjutnya pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas pengantar kalimah. Kalimah artinya adalah kata. Jadi kalimah artinya adalah kata. Jadi satu kata saja. Berbeda dengan bahasa Indonesia, ketika disebut dengan kalimat maksudnya adalah rangkaian dari beberapa kata. Namun dalam bahasa Arab, kalimah artinya adalah kata atau satu kata. Dan ini merupakan istilah yang sangat penting yang akan terus digunakan sepanjang kita mempelajari bahasa Arab. Kalimah dalam bahasa Arab, ulama mengklasifikasikan, ulama meneliti dari ungkapan-ungkapan Arab, dari syair-syair mereka, dari ungkapan-ungkapan mereka, termasuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ulama mengklasifikasikan bahwa kalimah dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab tidak terlepas dari ketiga ini. Apa itu? Yang pertama adalah isim. Yang kedua adalah fi'il. Dan yang ketiga adalah harf. Isim, fi'il, dan harf. Isim biasanya para pengajar bahasa Arab ketika mereka mengajar bahasa Arab untuk pemula, mereka seringkali menyederhanakan bahwa isim itu adalah kata benda. Untuk awal sepertinya tidak terlalu masalah, tapi kalau kita mempelajarinya lebih dalam, apa itu isim, maka ulama menjelaskan bahwa isim itu adalah sebuah kata yang memiliki makna dan dia tidak terikat waktu. Jadi isim adalah kata yang memiliki makna dan dia terikat waktu. Jadi ada 2 poin yang bisa kita ambil dari sini, yaitu adalah kata yang memiliki makna dan ia tidak terikat waktu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kata al-baitu misalnya. Al-baitu artinya adalah rumah. Ini merupakan isim, ya. Karena dia memiliki makna, al-baitu artinya rumah, tempat tinggal, dan dia tidak terikat waktu. Dia tidak ada muatan waktu di dalamnya. Jadi kalau kita terjemahkan tidak ada yang namanya telah waktu, sedang waktu, atau akan waktu. Jadi tidak ada muatan durasi waktu di dalamnya. Jadi kata yang memiliki makna dan dia tidak terikat waktu. Atau contoh yang lain misalnya seperti kata Muhammadun. Ini juga termasuk isim. Artinya adalah sebuah makna, ini nama seseorang, nama seorang laki-laki, dan juga dia tidak terikat waktu. Atau as-shalah misalnya, artinya adalah salat, memiliki makna, ya, satu ibadah yang terdiri, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan dia tidak terikat waktu. Begitupun al-masjidu dan lafaz Allah. Nah, ini diantara contoh-contoh isim, ya. Jadi ia memiliki makna tapi dia tidak terikat waktu. Ini kalimah yang pertama. Lalu kalimah yang kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata yang memiliki makna pekerjaan atau peristiwa dan ia terikat waktu. Jadi kata yang memiliki makna pekerjaan atau peristiwa dan ia terikat waktu. Dari definisi ini kita bisa ambil 2 kesimpulan, bahwa fi'il itu adalah kata yang memiliki makna pekerjaan atau peristiwa
dan ia terikat waktu. Ya. Seperti misalnya zahaba misalnya. Zahaba ini artinya telah pergi. Ya. Zahaba artinya telah pergi. Nah, ini adalah fi'il. Kenapa? Karena ia memiliki makna pekerjaan, pergi, satu aktivitas pekerjaan, dan dia terikat waktu. Jadi kata zahaba yang nanti akan kita pelajari, ini adalah sebuah kata kerja yang terjadi di waktu sebelum sekarang, dan itu sudah selesai. Jadi sebuah kata kerja yang terjadi pada masa lalu, jadi dia terikat waktu. Ya. Ini contoh yang pertama zahaba. Atau contoh yang kedua misalnya adalah yadhabu. Artinya sedang pergi atau akan pergi, sama. Ini sebuah kata yang memiliki makna pekerjaan atau peristiwa dan ia terikat waktu. Atau idhab misalnya. Idhab artinya pergilah. Jadi sebuah kata kerja, sebuah kata yang perintah ya. Dari kata zahaba yazhabu idhab. Nah, ini merupakan contoh-contoh fi'il. Jadi kata yang memiliki makna pekerjaan atau peristiwa dan dia terikat waktu. Dan biasanya para pengajar bahasa Arab ketika mengajar para pemula seringkali menyederhanakan bahwa fi'il itu adalah sebuah kata kerja. Baik, nah dari definisi ini bisa kita lihat perbedaan antara isim dengan fi'il. Ya, kalau isim memiliki makna, sedangkan fi'il memiliki makna yang terbatas hanya pekerjaan peristiwa. Ya, itu perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua, isim itu tidak terikat waktu, tidak ada muatan waktu di dalamnya. Sedangkan fi'il itu terikat waktu. Baik itu waktunya yang sudah terjadi pada masa lampau, atau waktu yang sedang terjadi saat ini, atau waktu yang akan terjadi di setelah saat ini. Nah, ini fi'il, kalimah yang kedua. Lalu kalimah yang ketiga adalah al-harf. Ya, adalah al-harf. Apa itu harf? Harf itu adalah kata yang memiliki makna jika digabung dengan kata yang lain. Jadi harf itu adalah kata yang memiliki makna jika digabung dengan kata lain. Artinya, harf itu maknanya tidak bisa ketahui jika ia tersusun dari satu kata saja, hanya harf saja. Berbeda dengan isim dan juga fi'il, ketika disebutkan satu kata saja, maka kita bisa mengetahui maknanya secara langsung, tanpa terikat dengan kata yang lain. Sedangkan harf, itu maknanya bisa kita ketahui jika ia digabungkan dengan kata yang lain. Misalnya seperti hal. Apa makna hal ini? Tentu tidak bisa kita ketahui. Ya, tidak bisa ketahui kecuali ketika ia berada di dalam sebuah kalimat. Misalnya dalam surat Al-Ghasyiyah, di awal surat Al-Ghasyiyah misalnya, ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, kita bisa mengetahui makna tersebut. Apa itu hal di situ? Hal itu adalah harf istifham. Artinya adalah harf yang memiliki makna pertanyaan yang artinya adalah apakah. Begitu. Atau misalnya dalam ayat yang lain, dalam surat Ar-Rahman misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu sendiri. Nah, hal pada ayat tersebut itu bukan bermakna apakah, bukan bermakna harf istifham, melainkan dia menafi. Artinya adalah tidak. Nah, itulah jadi sebuah kata, sebuah harf, kata yang tidak memiliki makna secara jelas kecuali kalau dia digabung dengan kata yang lain. Jadi maknanya akan bisa kita ketahui akan sempurna kalau ia digabungkan dengan kata yang lain. Ini contoh harf. Begitupun fi dan lam. Baik, inilah 3 klasifikasi atau 3 pembagian kalimah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Isim, fi'il, dan harf, dan istilah yang ketiga ini, 3 istilah ini akan terus diulang-ulang, akan terus digunakan selama kita mempelajari bahasa Arab. Baik, di antara 3 kata ini, mana yang paling banyak dalam ilmu bahasa Arab atau dalam kosakata bahasa Arab? Tentu yang paling banyak adalah isim. Jadi mayoritas kata dalam bahasa Arab itu yang paling banyak itu adalah isim. Lalu yang kedua adalah fi'il. Dia banyak tapi tidak sebanyak isim. Dan yang paling terakhir adalah harf, dan harf ini tidak banyak, ya. Tidak banyak. Dia hanya sekitar 80-an saja. Hanya sekitar 80 kata saja. Dan di dalam kitab Durusul Lughah jilid yang pertama yang akan kita bahas pada seri kajian Durusul Lughah jilid 1 ini, kata yang paling banyak dibahas adalah isim. Jadi nanti di dalam Durusul Lughah jilid 1, kata yang paling banyak kita bahas adalah isim. Kita akan mengenal isim, pembagian isim, hukum-hukum isim, dan yang lainnya.
Adapun fiil akan dipelajari pada jilid 1 hanya beberapa kata saja. Begitu juga harf, hanya belasan kata saja yang akan dipelajari nanti di Durusul Lughah jilid 1. Adapun fiil nanti akan dibahas secara detail di jilid 2 khususnya dan di jilid 3 juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.